Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-391. Video ini akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan dan proses penetapan indikator nasional mutu pelayanan. Semuanya merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Bagaimana sih kriteria pemilihan dan proses penetapan indikator nasional mutu pelayanan? Yuk kita bahas satu persatu. Apa saja kriteria pemilihan indikator? Untuk mengukur upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, telah ditetapkan indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Pemilihan indikator dilakukan berdasarkan hasil konsensus dengan memperhatikan beberapa kriteria berdasarkan Handbook for National Quality Policy and Strategy yang diterbitkan tahun 2018 sebagai berikut. Pertama, sejalan dengan program prioritas nasional, indikator untuk mengukur program prioritas nasional tertentu. Kemudian yang kedua, besaran dampak ruang lingkup dampak dari indikator yang diukur. Kemudian yang ketiga, berbasis bukti, yaitu adanya bukti yang kredibel dari indikator yang dipilih. Kemudian defensibility, indikator yang terpilih dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga merupakan indikator yang penting bagi pemerintah. Kemudian yang kelima, visibilitas, indikator yang terpilih dapat diakses oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Keenam, akurasi. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan indikator tersebut harus akurat. Ketujuh, actionability. Perubahan perilaku maupun sistem dapat memperbaiki pencapaian indikator. Kemudian yang kedelapan, dapat diperbandingkan. Indikator harus dapat diperbandingkan dengan standar atau antar wilayah. Kesembilan, kredibel. Indikator harus kredibel bagi pemangku kebijakan maupun bagi fasilitas yang melakukan pengukuran. 10, kejelasan. Indikator harus jelas dan mudah dipahami. Bagaimana proses penetapan indikator nasional mutu pelayanan? Dalam menetapkan indikator nasional mutu pelayanan kesehatan, proses yang dilakukan itu meliputi satu, brainstorming dengan melibatkan pakar dan praktisi mutu untuk menetapkan kandidat indikator. Kedua, melakukan pemilihan indikator berdasarkan kriteria dan masukan-masukan pakar. Ketiga, melakukan uji coba indikator yang ditetapkan. Keempat, menetapkan indikator yang akan digunakan untuk pengukuran. Berdasarkan proses penetapan indikator yang telah dilakukan, maka ditetapkan indikator mutu nasional pelayanan kesehatan. Meliputi 4 indikator nasional mutu untuk tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. 4 indikator nasional mutu di klinik. 6 indikator nasional mutu di puskesmas. 13 indikator nasional mutu di rumah sakit. 7 indikator nasional mutu di laboratorium kesehatan. Dan 7 indikator nasional mutu di unit transfusi darah. Untuk mengetahui masing-masing indikator tersebut, Sobat Sehat bisa melihat kembali di video 388 tentang indikator nasional mutu. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang kriteria pemilihan dan proses penetapan indikator nasional mutu pelayanan di video 391. Ini sudah dilakukan di tingkat nasional. Nah, Sobat Sehat, kita akan bertemu pada video 392 yang akan membahas tentang format profil indikator. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.
semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.